Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi tentang bagaimana cara membuat aplikasi Android ataupun media pembelajaran berbasis Android di Kodap Game Engine. Oke, jadi sebelum kita masuk ke tutorialnya, mungkin sebaiknya kita lihat dulu bagaimana project yang akan kita buat nantinya. Oke, jadi untuk projectnya seperti ini ya. Tampilannya seperti tampilan Android. Oke, lalu di sini terdapat tampilan ya, terdapat tampilan. Nah, ini namanya main menu. Nah, di mana di menu ini terdapat beberapa menu. Yang pertama ada home, ada materi, ada quiz. Dan untuk beralih ke tampilan home, materi, dan quiz itu kita bisa lakukan dengan cara men-swipe ke kiri ataupun ke kanan. Ataupun bisa kita gunakan tombol yang berada di bawah ini, yaitu tombol navigasi yang berada di bawah. Oke, misalkan kita mau ke tampilan materi, maka tinggal klik aja tombol materi ya. Dan quiz juga seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pertama kalian buka dulu projectnya. Nah, waktu kalian buka pertama itu nggak ada folder global, add-ons, asset, sama scene. Nah, ini folder ataupun project yang bisa kalian gunakan supaya itu di tempat yang sama seperti saya. Oke. Baik, kita perkenalkan dulu folder-folder yang ada. Yang pertama ada folder global. Di folder ini berisi script, yang mana script ini dapat dijalankan di mana saja dan dapat dipanggil di mana saja. Intinya script ini dapat kita akses di tampilan mana saja. Oke, intinya ini script yang berjalannya itu secara global. Jadi dimanapun tampilan kita berada, ya, script ini dapat kita akses. Gitu, itu intinya. Oke, kemudian di folder selanjutnya ada add-on. Nah, ini add-on ini kayak plugin ya. Plugin yang dapat kita gunakan untuk memudahkan kita dalam membuat media pembelajaran kali ini dan ataupun aplikasi dalam bentuk media pembelajaran. Oke, dan selanjutnya ada aset. Di aset ini berisi aset-aset yang akan kita gunakan ya. Yang pertama ada template ya. Ini template yang bisa kita gunakan untuk membuat media pembelajaran juga. Untuk template ini inilah template quiz, nanti kita bahas. Dan kemudian ada selanjutnya ada font. Ini ada satu font yaitu Quicksand. Di font ini terdapat beberapa tipe font. Yang pertama ada bold, light, medium, regular, semi bold gitu. Ini dapat kita gunakan nanti. Kemudian selanjutnya ada icon. Ini berisi icon-icon yang dibutuhkan untuk membuat media pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada image atau gambar. Di sini gambarnya berupa gambar materi ya. Ada quiz, ada itu. Kemudian selanjutnya ada musik dan sound. Ini terdapat dua. Yang pertama ada correct answer dan wrong answer. Kemudian selanjutnya ada theme atau tema. Nah, theme ini dapat kita gunakan untuk membuat tampilan dari aplikasi kita itu menjadi lebih bagus. Nah, selanjutnya di theme ini ada satu resource ya. Resource ini berupa grup dari tombol. Ini nanti akan kita gunakan. Kemudian selanjutnya ada folder kosong bernama folder scene. Di folder scene ini folder yang kita simpan tampilan-tampilan yang kita buat nanti. Untuk tampilannya itu bisa tampilan main menu seperti yang kita bilang tadi, kemudian bisa quiz dan lain-lain. Dan juga di folder scene ini kita simpan juga script yang dibutuhkan untuk tampilan. Oke. Nah, selanjutnya di atas ini terdapat panel untuk membuat note. Oke, jadi ya untuk membuat note. Nah, kemudian untuk membuat note. Oke. Dan kemudian note itu digunakan untuk membuat aplikasi kita. Oke.
Jadi untuk Note sendiri itu memiliki beberapa tipe jenis. Ada Note ini uh, paling utamanya. Jadi Note ini ya memiliki beberapa anak, bisa dilihat sendiri. Jadi kalau misalkan anak ini anak dari Note ini itu mewariskan sifat dari Note. Oke. Dan selanjutnya dari Note ada spesial. Nah, kalau misalnya spesial ini Note yang digunakan untuk membuat game 3 dimensi. Ya, kemudian ada canvas item. Ini Note digunakan untuk membuat game 2 dimensi. Nah, untuk game 2 dimensi itu terbagi menjadi dua jenis Note lagi, ada Note control sama Note 2D. Kalau Note 2D itu lebih ke game 2 dimensi. Kalau misalkan Note control itu digunakan di game 3D maupun 2D. Nah, karena media pembelajaran kita itu berbentuk 2 dimensi dan bentuknya lebih ke tampilan, jadi kita pakai Note control aja. Note 2D, Note spesial itu tidak akan kita sentuh di sini. Jadi kita fokus ke Note control. Jadi untuk Note control sendiri itu terdiri beberapa banyak ya Note controlnya. Ada pop up, ada container, ada color right, ada graph edit, ada item list, ada label, ada line edit. Nah, ini di setiap Note ini memiliki fungsi masing-masing. Contohnya seperti pop up. Nah, untuk Note pop up ini digunakan untuk membuat pop up gitu. Nah, kemudian ada color right. Nah, untuk color right ini seperti namanya, segi panjang yang dapat kita ubah warnanya. Nah, kemudian untuk container ini digunakan untuk menaruh meletakkan Note lain. Nah, lalu ada item list ya. Kemudian ada label. Label ini digunakan untuk menampilkan teks. Lalu ada line edit digunakan untuk mengedit teks. Kemudian ada tree. Ya, note tree ini untuk menyusun note lain berbentuk pohon nanti. Nah, ini nggak akan kita pakai. Kemudian ada text to write, ini digunakan untuk menampilkan gambar. Ada text edit, ini nggak akan kita sentuh. Kemudian ada yang paling penting itu adalah note tombol. Nah, note tombol ini dapat kita gunakan selayaknya tombol. Nah, untuk tombol sendiri atau button itu memiliki beberapa tombol ya. Yang pertama ada checkbox ya, ada tombol check button, ada tombol color picker, ada menu button, ada option button ya. Tapi yang kita fokuskan di sini itu adalah tombol biasa ya, button dan texture button. Ini aja yang kita pakai. Oke, jadi intinya setiap node itu memiliki fungsi masing-masing. Oke. Nah, karena aplikasi kita itu berbentuk dua dimensi ya, dan lebih ke tampilan atau user interface. Ya, user interface itu maksudnya tampilan yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna. Ya, jadi pengguna itu dapat berinteraksi dengan aplikasi kita melalui UI, gitu ya. Oke, jadi untuk node yang kita fokuskan itu adalah node yang warna hijau aja, yaitu node user interface. Oke, nah, jadi untuk menambahkan node, kalian bisa klik yang udah tersedia di sini, ataupun kalau misalkan mau tambahkan yang lain ya, misalkan kalian mau tambahkan node label. Oke, nah kalian bisa klik tombol tambah di sini di pojok kiri atas di sini, tombol plus, klik kemudian tambahkan node yang mau kalian tambahkan. Oke, di sini saya pakai aja kontrol. Nah, kemudian ubah namanya, misalkan main menu ya, main menu atau menu utama, kemudian simpan. Dan untuk simpannya tinggal klik Ctrl S, lalu misalkan tampilan ya, kita simpan di folder scene, kemudian save. Nah, lalu untuk node main menu itu ukurannya sangat kecil. Nah, kita maunya ukurannya menjadi besar. Oke, jadi untuk membuat ukurannya jadi besar, klik node main menu, kemudian di bagian layout, diklik kemudian pilih yang full right. Oke, itu menjadi besar. Oke, jadi kita kembali lagi ke aplikasi yang akan kita buat nanti. Nah, untuk aplikasi kita itu begini ya. Ada main menu, di main menu ini dapat kita beralih ke beberapa tampilan. Ada tampilan home, ada tampilan materi, ada tampilan quiz. Nah, misalkan di tampilan home itu terdiri dua bagian. Yang pertama ada button navigation, yang kedua ada konten tampilannya. Dan misalkan home, maka kontennya ini. Oke, nah untuk membuat supaya tampilannya itu ya, supaya not apa nih namanya, button navigation dan tampilan konten home-nya itu
teratur ya, tersusun secara vertikal, ini kita butuh node yang bisa melakukan tugas tersebut. Oke, di sini ada node tersendiri ya, yang untuk menyusun supaya node lain itu tersusun secara vertikal. Oke, itu namanya VBox container. V itu maksudnya vertikal. Oke, nah, udah ditambahin. Nah, lalu supaya ukurannya menjadi besar untuk menutupi seluruh layar tampilan tampilan aplikasi kita, maka klik di bagian layout, lalu pilih full right seperti tadi. Oke, nah kemudian di bagian bawah sini ada node lagi, guys. Yang pertama ada button ya, karena ini bisa ditekan. Kemudian di belakangnya itu ada background ya, background warna putih. Nah, jadi kita butuh beberapa node lagi. Yang pertama, untuk menyusun background, kita butuh panel container. Oke, panel container. Nah, kemudian untuk panel container ini kita ubah namanya menjadi bottom navigation. Oke, nah kemudian kita ubah ukurannya. Jadi untuk ubah ukuran, kalian tekan mana yang ingin kalian ubah ukurannya. Di sini saya mau ubah button navigation. Jadi klik node button navigation, lalu di bagian inspektor ini tampilkan properti dari node button navigation atau node panel container yang tadi udah kita ubah namanya. Oke, nah kemudian di bagian inspektor itu ditampilkan properti dari node button navigation atau panel container. Gitu. Nah, properti ini dapat kita ubah-ubah. Gitu. Nah, untuk mengubah untuk mengubah ukuran, jadi kita pergi ke right, kita pilih yang properti right, itu ada position, ada size, ini kita ubah min size-nya menjadi 80. Nah, maksud min size, jadi not button navigation itu ukurannya nggak mengurangi, nggak melewati 80, bisa lebih gitu. Nah, kemudian kemudian kita butuh node baru, node satu lagi, dimana node itu dapat digunakan untuk men-swipe ke kiri dan ke kanan. Oke, ke kiri dan ke kanan seperti ini. Dapat kita swipe ke kiri sama ke kanan. Nah, supaya bisa kita swipe ke kiri dan ke kanan, kita butuh node baru yang melakukan tugas tersebut. Nah, berhubung di Godot tidak disediakan ya node yang bisa kita gunakan untuk men-swipe ke kiri dan kanan ya dengan logik seperti ini. Jadi kita butuh plugin tambahan begitu. Nah, plugin tersebut dapat menyediakan node yang kita mau. Oke, jadi intinya kalian klik node VBox container, kemudian kalian tambahkan node. Oke. Nah, waktu kita lihat di sini itu nggak ada node yang dapat kita scroll atau swipe ke kiri dan kanan. Nah, sebenarnya ada node scroll container, tapi node ini berlakunya fungsinya itu nggak seperti yang kita inginkan. Jadi kita mau node yang bisa kita swipe ke kiri dan kanan. Oke, di sini kita aktifkan pluginnya ya. Untuk pluginnya itu namanya Better Type Container. Jadi kalian cukup aktifkan plugin ini. Jadi pergi ke project setting, kemudian di bagian plugin itu ada Better Type Container, kalian aktifkan. Oke, nah kemudian close. Nah, kemudian kalian klik lagi VBox Container. Nah, VBox Container, kemudian tambahkan node baru dari Better Type Container. Oke, nah kemudian waktu kita lihat di sini itu Better Type Containernya letaknya di bawah button navigation. Kita maunya di atas ya. Nah, jadi ubah aja posisinya, taruh ini di atas button navigation begitu. Oke, nah kemudian kalian klik Better Type Container, lalu kita ubah ukurannya. Ini kita mau ukurannya supaya mengambil semua space yang ada di layar ini. Oke, nah supaya button navigation ini lari ke bawah. Jadi di Better Type Container kita ubah ukurannya
ukuran rack size. Nah, supaya ukurannya itu menyesuaikan dengan resolusi layar kita, kalian jangan ubah ukuran di sini, tapi ubah di bagian size flex. Oke, di bagian horizontal klik expand, di bagian vertikal klik expand. Begitu. Sekarang tampilan kita sekarang menjadi seperti ini. Ya, menjadi lebih bagus. Nah, kemudian di sini terdapat pemisah ya. Separation, terdapat pemisah di sini, ada gap sedikit sih. Ya. Nah, sekarang kita maunya yang bawah ini ya. Supaya nggak ada pemisah. Oke, nah supaya nggak ada pemisah, kalian klik not VBox container di bagian properti di inspector, di properti separation kalian aktifkan buat jadi 0. Nah sekarang udah nggak ada pemisah lagi ya. Nah coba kita jalankan proyek kita dengan klik tombol yang ini ya. Oke. Nah sekarang tampilan dari aplikasi kita menjadi seperti ini. Oke, di sini ada error listening on port 6007. Oke, di sini error cuma keluar di tempat saya. Di tempat kalian pasti akan keluar ya. Untuk mengatasi error sini, pergi ke editor setting di bagian port. Ya, port server. Ini port. Ubah aja nih. Ini 12. Kemudian close. Lalu jalankan balik. Bentar. Terus jalankan balik. Nah, oke. Nah, sekarang waktu kita jalankan. Nah, ini menjadi seperti ini, cuy. Mantap. Oke. Nah, sekarang kita maunya apa nih? Backgroundnya itu menjadi warna putih dan warna ini terlalu jelek. Jadi untuk itu kita butuh tema yang untuk bisa mengedit note ini supaya jadi lebih bagus. Oke, nah untuk menambahkan tema kita pergi ke note ataupun saya maunya taruh tema di root ya, ini namanya root. Oke, root main menu. Kemudian di bagian inspector itu ada property term, kalian expand termnya, kemudian di property term ini klik empty, kemudian pilih new term, kemudian klik termnya, kemudian di sini akan tampil panel baru. Di sini kalian klik aja edit term, kemudian add class item, lalu pilih tipenya panel container, karena node yang perlu kita ubah warnanya itu adalah node panel container ini, kemudian etal. Oke. Nah setelah itu ini akan muncul node panel container, klik expand ini, kemudian di bagian style di panel pilih empty, kemudian pilih new style box flat, kemudian diklik, lalu di bagian background color ubah jadi warna putih. Oke, nah setelah itu kita butuh tombol guys. Kita butuh tombol ya. Terdapat 3 tombol dan ya. Oke, di sini ada 3 tombol, ada tombol home, ada tombol materi sama quiz. Oke, nah kemudian tombol ini seperti yang terlihat itu tersusun secara horizontal. Oke, dari sini kita cari node yang dapat menyusun tombol tersebut itu menjadi secara horizontal, gitu ya. Jadi kita balik lagi ke project kita. Nah, supaya tersusun secara horizontal, kita butuh node baru. Kita tambahkan node baru ke node button navigation ini. Klik node button navigation, kemudian klik tambahkan node. Lalu pilih yang H-box container. Oke, H itu horizontal, box container itu ya box container. Nah, kemudian klik tombol H-box container. Nah, di sini baru kita isi tombolnya. Oke. Oke. Jadi yang pertama kita isi tombol button.
button, ya, tombol. Nah, kemudian untuk ukurannya, kita maunya ukurannya itu mengambil seluruh space ya yang ada di bawah ini. Oke. Oke. Nah, kalian pilih tombol, button, kemudian di bagian ini yang horizontalnya klik expand, ya, kemudian yang vertikal juga klik expand. Nah, kemudian kalian ubah teksnya menjadi home, begitu. Jadi tombol yang pertama itu home. Oke, lalu waktu kita jalanin project kita, oke, project itu di sini ada tombol yang dapat ditekan. Nah, kemudian waktu kita lihat itu ada, waktu kita tekan itu ada kotak warna biru di samping. Nah, itu namanya fokus. Di sini kita hilangkan fokusnya. Oke, klik tombol button. Nah, kemudian di bagian di bagian fokus ini kita ubah mode-nya menjadi none. Nah, lalu sekarang untung ada lagi fokus. Oke, nah sekarang kita mau tombol ini waktu kita tekan itu langsung ketekan, ya, jangan dilepasin begini dan berubah tampilannya. Itu. Nah, di sini kita ubah properti mouse, kemudian di bagian di properti dari button itu kan ada properti toggle mode, ya, kalian aktifkan toggle mode. Nah, sekarang waktu kita tekan balik, nah, itu menjadi seperti ini, langsung tekan. Kalau misalnya kita tekan lagi baru berubah ya, gitu. Oke, nah karena tadi itu ada 3 buah tombol, maka tombol button ini kita duplikat dengan Ctrl D, ya, Ctrl D 3 kali. Nah, sekarang menjadi 3 buah tombol. Oke, untuk tombol yang pertama kita ubah namanya menjadi home. Yang kedua kita ubah namanya menjadi materi. Nah, yang ketiga menjadi quiz. Oke, lalu di tombol materi itu kan teksnya itu ditampilkan home. Di sini kita ubah teksnya menjadi materi. Kemudian yang quiz itu teksnya home. Ini kita ubah menjadi quiz. Quiz. Nah, kemudian waktu kita jalanin balik, itu menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita maunya waktu kita tekan ini ya, kita tekan salah satu tombol ini, maka tombol yang lain itu tampilannya berubah menjadi normal. Jangan begini. Nah, untuk itu kita perlu membuat tombol yang ketiga itu menjadi dalam satu buah grup. Oke, nah di sini kita masuk ke tombol home ya untuk setiap tombol ini. Kemudian tambahkan properti group. Nah, di sini kan empty nih masih. Nah, kalian klik yang empty nih, kemudian pilih load. Lalu cari di bagian asset, kemudian di bagian term, biasanya ada tombol navigation group, kalian open. Kalian pilih, kemudian kalian open. Oke, nah kemudian berlaku juga untuk tombol materi. Di bagian group, klik empty, load, lalu bagian asset, DOM, pilih navigation, tombol navigation group. Kemudian sama juga untuk yang quiz. Ya, di bagian group, klik empty, load, bagian asset, DOM, tombol navigation group. Gitu guys. Nah, sekarang bisa gini. Mantap. Oke. Nah, kemudian di sini ada pemisah. Ya, sekarang kita mau hilangin pemisahnya. Kalian klik tombol not hbox container, kemudian di bagian custom constant, ini separation-nya dari 0. Oke, kemudian jalanin balik. Nah, sekarang ada lagi pemisah. Begitu. Oke. Nah, sekarang kan masih terdapat satu tampilan. Oke, nah sekarang kita maunya terdapat 3 tampilan. Oke, di dalam tab container ini. Yang pertama ada tampilan home, ada materi, ada quiz. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita tambahin node baru di dalam node better type container. Kalian klik better type container, kemudian pilih tambahkan node. Ini kalian cari control.
Oke, kemudian kalian ubah namanya menjadi home. Ya, tab home. Oke, nah kemudian tab home ini, ya, kalian pergi ke bagian set flag, kemudian aktifkan horizontalnya itu aktifkan expand, lalu yang vertikal juga aktifkan expand. Oke, di bagian tab home kalian tambahin not baru, itu adalah VBox container. Ini supaya kontennya itu tersusun secara horizontal. Kemudian di bagian layout pilih full right. Oke, nah kemudian di sini kalian tambahin panel container, nah supaya kita dapat ubah backgroundnya. Jadi kita mau ubah ada background di sini. Jadi kita tambahkan not panel container. Oke, ini gunanya untuk membuat ada warna biru ini ya. Oke, nah untuk ukurannya kita buat jadi 120. Oke. Jadi klik not panel container lalu di bagian right, ya. Kalian ubah min size-nya menjadi 120. Oke. Jadi di sini ada sedikit masalah ya, yang dimana not panel container itu warnanya putih. Oke. Nah, sementara kita maunya panel container itu warnanya jangan warna putih tapi warna biru. Oke, di sini kita ubah warnanya. Nah, cara ubah warnanya kalian bisa pergi ke custom style ataupun kalian tambahkan tema baru ke tab home ini. Oke, kalian klik tab home, kemudian di bagian theme itu pilih theme yang new theme, kemudian klik theme-nya, kemudian klik edit theme, lalu add class item, lalu pilih panel container, kemudian etal, kemudian expand panel containernya, lalu klik style, kemudian di bagian panel dan tambahkan new style box flat, lalu klik style box flat, lalu ubah background color-nya menjadi warna ini. Begitu. Sudah. Nah, kemudian kita tambahkan label ya. Label. Label. Oke, jadi kita tambahkan label. Kenapa? Karena di label ini, ya, ya, karena label itu dapat yang dapat digunakan untuk menampilkan teks. Di sini kan ada teks home. Jadi kita tambahkan label untuk menampilkan teks home di sini. Begitu. Oke, jadi kita tambahkan not label. Nah, setelah itu kita isi teksnya misalkan home. Nah, di sini kan teksnya sangat kecil. Oke, di sini kita ubah teksnya dengan cara kita edit tema ya. Kalian pergi ke tab home, kemudian di bagian theme. Oke, di sini kalian add theme, kemudian pilih add class item, lalu pilih label. Oke, kemudian klik etal. Nah, sudah. Kemudian kalian expand label, kemudian di bagian font. Dan font ini kalian isi fontnya. Kalian klik dulu empty, kemudian pilih new dynamic font. Klik dynamic font, di bagian font isi font yang mau kalian pakai. Nah, di sini saya pakai ya font Quicksands static yang bold. Ini kemudian pilih open. Oke, nah sekarang kita ubah ukurannya menjadi 40. Ya. Nah, sekarang kita mau tambahkan margin ke text home ini. Ini kan terlalu nempel ke kiri layar. Jadi kita mau tambahkan margin. Untuk menambahkan margin di node label, kalian klik node panel container. Oke. Lalu tambahkan node baru yaitu margin container. Kemudian di bagian margin container ini taruh ke atas. Lalu label ini jadiin anak dari margin container. Oke. Kemudian klik margin container. Lalu di bagian custom constant kalian pilih margin right-nya itu menjadi 20. Oke. Bukan right, yang bagian left. Gitu guys.
Oke, nah sekarang kita mau tombol home nih berada di bagian atas sedikit. Oke, supaya letaknya itu di atas, kalian klik not label, kemudian di bagian size flag kalian aktifkan vertical expand, lalu aktifkan fill, tapi aktifkan yang string center ini. Oke, nah kemudian kalian tambahkan constant ke margin container di bagian atas, tambahin jadi 20 gitu. Nah, sekarang tampilan kita menjadi seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita mau tambahin konten dari home tersendiri. Oke, kalian klik not vbox container, lalu klik tambahkan not. Nah, kemudian kalian tambahin not margin container juga, margin container. Oke, kemudian kita ubah namanya menjadi konten. Oke, kemudian yang panel container ini juga jadi up top bar mungkin. Nah, setelah itu coba ya, misalkan kita mau setelah itu kita mau ubah tampilan dari tombol ini ya. Nah, di sini kita memiliki tampilan warna begini ya, backgroundnya warna putih, kemudian teksnya warna oranye. Nah, untuk membuat tampilan jadi seperti itu, kita edit tema ya. Ini kayak kita edit tema ya, tema yang ada di sini di main menu, klik kemudian di sini kita tambahkan di tekan edit item, kemudian pilih class item, kemudian pilih button karena kita mau ubah tampilan dari tombol gitu. Kemudian klik add on. Oke, sudah. Oke, kemudian di bagian sini itu akan keluar button, kemudian klik button, lalu di bagian font pilih fontnya. Nah, kita pilih yang dynamic dulu, kemudian klik dynamic font, kemudian di bagian font data klik empty, kemudian load. Nah, kemudian kita pilih yang semi bold ini. Oke, nah kemudian kita ubah ukurannya. Sini saya taruh 30 ya. Nah, kemudian setelah itu kita pergi ke color, ada font color, ini font defaultnya saya ubah, font waktu tombol itu nggak ditekan sama sekali, ini saya pakai warna ini ya. Kemudian untuk yang hover juga warna ini, lalu waktu saat ditekan saya ubah jadi warna ini. Sudah. Waktu kita jalanin balik ya, sekarang tombol kita itu jadi seperti ini ya, warna defaultnya begini kalau ditekan gitu ya. Nah, sekarang kita ubah bagian ini cuy, bagian backgroundnya. Oke, kita ubah menjadi warna putih. Oke, kalian klik main menu, kemudian di bagian term nih kalian klik itu, lalu bagian button di sini di inspector klik button di sini, kemudian di bagian kalau coba diklik dulu di bagian style. Oke, yang press klik empty, kemudian pilih yang new style box flat, lalu pilih yang warna putih. Oke, ini sama juga untuk yang normal, new style box flat, klik style box flatnya, kemudian background color ubah jadi warna putih. Kemudian di bagian hover juga klik empty, lalu pilih new style box flat, lalu background colornya ubah jadi warna putih. Oke, sekarang begini. Oke, nah sekarang ada beberapa masalah. Yang pertama, di dua tombol ini itu ada fokusnya. Nah, sekarang kita mau hilangin fokusnya. Kalian klik tombol materi, lalu di bagian mouse, di bagian fokus klik mode yang menjadi non, lalu di quiz
ya. Decrease di fokus, buat modenya jadi non juga. Kemudian home, buat fokusnya jadi non udah. Nah, sekarang untuk kita jalanin lagi. Nah, kita udah jadi tampilan begini. Oke, nah setelah itu kita mau tambahin tampilan baru. Nah, ini kan masih satu tabnya. Oke. Nah, di sini coba kita buat jadi 3 karena kita punya 3 tab. Ada materi, ada quiz, ada home. Ya, kita duplikat jadi 3 buah. Nah, untuk duplikat tinggal kanannya Ctrl D. Ctrl D, Ctrl D. Oke, yang tab home kedua ini ubah menjadi tab materi. Oke, nah kemudian untuk tab home yang ketiga ubah ini menjadi tab quiz. Oke, nah setelah itu yang tab materi, klik label, kemudian ubah teks labelnya menjadi materi. Oke, nah kemudian untuk yang tab quiz, bagian label, ubah ini menjadi quiz. Itu. Nah, sekarang waktu kita jalanin lagi. Nah, sekarang bisa kita scroll. Ya. Oke. Oke, nah sekarang kita mau ubah scroll bar ini. Oke. Jadi warna yang lebih bagus. Kalau saya itu warna oranye. Nah, untuk itu kita pergi ke main menu, klik not main menu. Oke, sebentar, no responding. Oke. Nah, kemudian kita tambahin not baru. Kita tambahin style baru. Ya, add class item. Lalu tambahin yang apa tuh? Yang khas scroll bar. Ini khas scroll bar. Gitu. Dan klik etal. Tunggu. Oke, udah. Kemudian klik yang khas scroll bar. Kemudian di bagian step. Di bagian style. Untuk grabber, kalian klik new style box flat. Nah, kemudian pilih new style box flat ya. Untuk background colornya ubah menjadi warna ini. Ya. Nah, lalu untuk grabber highlight juga new style box flat. Lalu untuk apa namanya? Untuk background colornya ubah juga menjadi warna ini, samain seperti yang di atas. Lalu untuk grabber press juga tambahin new style box flatnya, lalu background colornya ubah jadi warna ini. Oke, nah kemudian waktu kita jalanin, nah ini menjadi seperti ini. Oke. Nah sekarang kita mau ubah yang di belakang ini menjadi warna transparan, gitu ya. Nah untuk itu kita lanjut untuk ubah style di bagian scroll. Ini tambahin new style box line. Oke, klik new style box line-nya. Kemudian untuk thickness ini ubah menjadi 5. Nah, coba kita lihat sekarang. Oke, 5 kayaknya terlalu kecil. Coba kita ubah lagi menjadi 10. Oke, ini bagus 10. Nah, kemudian untuk warnanya kita buat jadi transparan. Oke, bagus sekarang. Ya, sudah. Mantap. Oke, nah sekarang kita mau ubah yang
Ini guys, yang tombol ini, bukan yang scroll bar ini. Ini kita tambahin corner radiusnya sedikit. Oke, coba kita masuk ke grabber ini, klik style bar flat, kemudian pilih corner radius, ini tambahin jadi 3 semua. Kemudian untuk yang grabber highlight, corner radiusnya tambahin jadi 3. Lalu untuk yang plus juga tambahin corner radiusnya menjadi 3. Oke, kemudian jalanin lagi. Nah, sekarang udah ada corner radiusnya. Oke, sekarang kita mau lanjut untuk membuat waktu tombol di bawah ini ditekan, itu tampilannya ini otomatis keganti gitu ya. Oke, coba kita ubah switch power ya di bagian better tap container, di switch powernya coba ubah jadi 2. Gimana hasilnya? Oke, biar gitu ya. Oke, kemudian di bagian main menu kita tambahin script. Kenapa? Karena supaya waktu tombol main menu materi dan kuis itu ditekan, tampilannya berubah sendiri. Oke, jadi kita tambahin script ke main menu. Untuk tambahin scriptnya, kalian klik not main menunya, kemudian di bagian sini itu kan ada icon dokumen, ya ditulisnya attach new or existing script to selected note. Oke, kalian tekan itu, kemudian akan muncul pop-up begini, kalian buat jadi default, kemudian tekan create. Oke, kemudian di bagian ini kalian hapus saja, ya, sisain extend control. Nah, kemudian kita mau dengar ya, kita mau dengar sinyal saat tombol home, materi, dan kuis itu ditekan. Oke, jadi untuk mendapatkan sinyalnya, ya kita perlu connect sinyal tombol home, materi, dan kuis itu ditekan ke not main menu. Jadi untuk itu kalian klik aja tombol home, lalu di bagian not ini, di bagian inspektor, di samping inspektor ada not, kalian klik tabnya, kemudian di bagian sinyal itu ada press, kalian klik 2 kali, kemudian pilih main menu, kemudian klik connect. Oke, dan sama juga untuk yang sisa tombol yang 2 lagi, ya. Klik connect, lalu di bagian kuis juga klik press connect. Oke. Nah, untuk menukar ya, mengganti apa namanya, ganti tampilan, kita perlu akses ke not ini. Nah, waktu kita udah ada akses ke not ini itu ada fungsi yang namanya swipe tab. Nah, untuk swipe tabnya ini membutuhkan satu buah parameter, yaitu tab yang mau kita pergi. Oke. Nah, untuk tabnya itu tergantung posisi dari anak better tab container. Oke, jadi di bahasa pemrograman posisinya itu mulai dari 0, 1, 2. Oke, gitu. Jadi ini urutan ke 0, urutan ke 1, urutan ke-2. Jadi tab ke-1, tab ke-2, tab ke-0, tab ke-1, tab ke-2. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kita perlu referensi dulu ke not better tab container. Kita buat variabel baru, on ready var tab container Oke, sama dengan tanda dolar. Habis itu cari better tab container, bukan ini. Nah, oke, jadi cara mengakses tabnya, kalian klik better tab container, kemudian klik kanan, lalu klik copy not path. Oke, kemudian di paste. Sudah, kemudian di bagian home kalian tulis tab container dot swiss
tab, kita panggil fungsi yang tadi itu, kemudian masukin node yang tab yang ingin kita tuju. Nah, karena home itu urutannya ke 0, makanya klik 0. Tekan 0. Ya, 0. Kalau ini karena materi itu urutannya ke 1, maka isi 1 aja. Ya, kemudian untuk yang kuis, karena ini urutan kedua, ini isi kedua. Gitu ya. Nah, kemudian untuk kita jalan balik. Nah, ini bisa ketukar tabnya. Nah, sekarang ya, waktu kita jalanin itu kita maunya node home-nya itu langsung ketekan. Ya, tampilannya itu warna orange. Ya, aktif tab. Nah, untuk melakukan hal tersebut, ya, kita perlu akses sinyal saat tabnya itu ketukar. Ya, kita mau tombol di bawah ini itu langsung berubah tampilannya. Nah, caranya kalian klik better tab container, kemudian di bagian node ini itu ada sinyal tab switch set, kalian klik 2 kali, kemudian akan muncul ini, klik connect. Nah, kemudian di sini kalian perlu juga referensi ke node ini ya. Jadi kalau misalkan di node home misalnya, kalian klik dulu inspektor nih, waktu tombol press itu ketekan, itu tampilannya begini. Nah, jadi logikanya gini, waktu tampilannya itu ketukar, kita mau aktifkan press di tombol ini sesuai dengan tab yang aktif sekarang. Oke, jadi yang perlu kita lakukan, yang pertama kita perlu akses ke node ketiga ini. Nah, untuk mengakses node ketiga ini, kita bisa gunakan gini guys, kita buat variabel baru, sama on ready var misalnya, on ready var button, misalkan tombol tab container sama dengan oke, kita akses dulu orang tuanya, klik hbox container, kemudian pilih copy not paste, lalu pastekan sini, sudah. Lalu kemudian di tombol tab container ini ya, di bagian fungsi on better tab container switch shift tab, kita buat tab tombol tab container docket chill tab dot press sama dengan true. Oke, kita buat gitu. Oke, kemudian waktu kita jalanin, oke, ini ada error. Nah, kenapa? Karena on better tab container ini dipanggil pada saat node mains ini belum masuk ke scene tree. Nah, tanda node ini masuk ke scene tree itu fungsi ready dipanggil. Fungsi ready dipanggil. Oke, jadi untuk mengetahui apakah fungsi ready itu dipanggil atau enggak, kita print aja sesuatu sini. Ready. Nah, waktu kita jalanin, nah dia nggak dipanggil apa-apa. Berarti ready belum dipanggil. Nah, cara supaya fungsi ini dipanggil pada saat ready udah dipanggil, kita buat variabel baru. Ya, misalkan var ready sama dengan false. Nah, saat node-nya itu udah masuk ke scene tree ataupun udah ready, ya, kita buat ready menjadi true. Nah, jadi kode yang berada di dalam fungsi on better tab container ini kita panggil saat ya, kita jalankan saat ready itu sama dengan true. Oke. Nah, kemudian kita putar kembali. Nah, sekarang udah begini.
Oke, nah sekarang kita maunya pada saat ready ya, pada saat pertama kali game itu dijalankan ya. Tab yang aktif itu adalah tab tombol ini ya. Tombol yang ketekan itu adalah tombol yang aktif sesuai dengan tab yang aktif sekarang. Oke, caranya mudah sekali. Tinggal kita buat ini ya. Oke, kita buat variabel ya. Kita buat variabel baru misalnya. Nah, untuk variabel barunya kalian boleh taruh di sini ataupun di global. Saya sarankan di global karena di global ini ada satu variabel namanya current tab. Oke. Tadi di script main menu, nah di bagian ready ini kita buat gini. Tombol tab container dot get child current global dot current tab dot preset sama dengan true. Kita buat jadi gitu. Oke, nah sekarang tombol yang aktif itu adalah tombol ini. Kalau misalkan yang variabel global ini kita ubah current tab-nya itu menjadi 2 ya, berarti menjadi 3 di 2, berarti tab ke terakhir ini yang aktifnya. Oke, nah kita mau juga waktu tombol ini aktif ya, kita mau swipe ya ke tab yang ketiga juga. Caranya cukup mudah, kalian pergi ke script main menu, kemudian di bagian ini ya, kalian ketik tab container dot with tab ya, ini global dot current tab. Sekarang jadi begini guys, waktu kita ubah variabel globalnya misalkan tabnya itu 1, maka terubah gini. Oke, nah jadi untuk mengetahui ya biar lebih mudah yang mana current tab-nya. Current tab-nya itu apakah 0, 1, 2 itu melambangkan apa? Oke, di sini kita buat variabel baru. Ya, di sini variabel udah saya ketik sini, yaitu enum tabs home, materi dan quiz. Oke, jadi untuk home itu nilainya 0, materinya itu 1 dan quiznya 2. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ke tab home, ini tinggal buat tabs dot home. Oke, waktu kita jalanin balik. Oke. Sekarang tabnya home. Misalkan tabnya materi. Nah, sekarang yang aktifnya materi. Gitu ya. Oke, kita ubah juga yang bagian ini ya. Nah, switch tab ini. Switch tab kita buat jadi global dot tabs lalu dot home. Kalau yang ini global dot tabs dot materi. Yang quiz global dot tabs dot quiz. Oke, nah sekarang waktu kita jalankan, nah itu menjadi seperti ini. Oke, coba kita pergi ke better tab container, kita ubah switch powernya misalnya 10. Coba 20.
100. Oke, kayaknya 50 bagus. Oke, nah sekarang kita udah selesai untuk mendesain menunya. Untuk selanjutnya kita mau desain tampilan home, tampilan materi, dan tampilan quiz. Oke, di sudah itu cukup sekian tutorial kali ini. Kita lanjut tutorial selanjutnya.